Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan kimia terapan minggu ketiga. Topik kita pada hari ini itu adalah tentang konfigurasi elektron. Oke, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu adalah cara penyusunan elektron dalam atom. Oke, jadi bagaimana kita menyusun elektron-elektron tersebut dalam atom? Sekali lagi saya ingatkan ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam konfigurasi, kemarin kita kan tahu bahwa atom itu ada 3, betul tidak? Ada atom netral. Netral itu kalau kapan? Kalau dia tidak bermuatan. Yang kedua, itu adalah atom bermuatan positif. Muatan positif artinya disebut juga dengan apa kemarin? Kation. Artinya kalau dia bermuatan positif, artinya dia adalah melepas elektron. Yang ke C, itu adalah atom bermuatan negatif. Atau yang disebut juga dengan anion. Kalau anion, artinya dia menangkap elektron. Nah, ini adalah basic untuk memahami konfigurasi elektron tersebut. Nah, di dalam melakukan atau menuliskan konfigurasi elektron, kita punya aturan yang pertama, yaitu adalah aturan Aufbau. Oke, apa itu aturan Aufbau, Pak? Oke, menurut Aufbau, pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi terendah. Pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi terendah. Oke, tingkat energi terendah. Jika tingkat energi terendahnya sudah penuh, baru dia ke tingkat energi lebih tinggi. Jadi kita itu memulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi tertinggi. Oke, masih ingat kemarin bahwa S itu maksimal berapa elektron yang bisa diisinya? Ya, betul. Maksimalnya adalah 2 elektron. P maksimal mengisi berapa? Maksimal mengisi 6 elektron. D maksimal berapa? D itu maksimal mengisi 10 elektron dan F maksimal mengisi 14 elektron. Ini jangan dilupakan ya, berapa maksimal masing-masingnya untuk mengisi masing-masing subkulit. Cara gampangnya gimana Pak? Tulis angka 1 sampai angka 7. Ini kalau saya dahulu 4, 5, 6, 7. Lalu tulis angka 2 sampai angka 7. Oke. Lalu selanjutnya angka 3 sampai angka 6. Dan yang terakhir angka 4 sampai angka 5. Yang pertama diberi awalan S semua. Oke ya, untuk memudahkannya. Di kedua diberi P semua. Di kolom ketiga diberi D semua. Dan yang di kolom keempat diberi F semua. Lalu urutannya bagaimana Pak? Nah ini ikuti. Artinya setelah 1S penuh baru 2S. Setelah 2S penuh baru 2P 3S. Selanjutnya baru 3P 4S. Setelah 4S baru 3D dan seterusnya. Begitu yang kita ikuti saja garis ini, maka jadi lebih gampang. Jadi kita mengisinya dari 1S, setelah 1S penuh dengan 2, baru 2S, setelah 2S penuh dengan 2S, maksimal berapa? 2, baru 2P, setelah 2P, baru 3S, baru 3P, dan seterusnya. Kita lihat contoh, Pak. Oke, kita lihat contoh. Ini ada 12 Mg. Ini atom apa, Pak? Atom netral. Betul, karena tidak ada muatan di atasnya. Kalau dia netral, berarti elektronnya sama dengan jumlah nomor atomnya, yaitu 12 elektron. Nah, maka kita tulis konfigurasinya bagaimana? Berarti ada 12 yang mau kita tulis. Mulai dari tingkat energi terendah. Siapa yang terendah? 1S. S maksimal berapa? 2. Yang mau disusun 12, yang sudah tersusun ada 2, 1S2. Berarti sisanya masih ada 10. Setelah 1S berapa berikutnya Pak? 2S. S maksimal 2. Baru berapa jumlahnya ini? Baru 4. Setelah 2S berapa? 2P 6.
Baru berapa jumlahnya Pak? 10, masih ada 2 lagi. Setelah 2P berapa? Ini dia 3S2. Sudah selesai, inilah konfigurasinya. Paham? Oke, coba kita lihat nih 17Cl. Oke, berapa elektronnya ini Pak? 17 elektron karena dia atom netral, karena dia tidak bermuatan. Oke, makanya kita menuliskannya dari 17 dari 1S. 1S2. Setelah 1S berapa? Coba lihat panah. Ya, 2S. 2S2. Setelah 2S berapa? 2P6. Setelah 2P berapa? 3S2 baru 12. Masih ada 5 lagi. Setelah 3S berapa? 3P. P maksimal berapa? 6. Sisanya 5. Maka 3P5. Pak, kalau saya mau ditulis urutannya di sini boleh nggak Pak? Boleh sekali. Urutan pertama siapa? 1S, 2S, 2P. Lihat setelah 2P berapa? 3S. Oke. Oke, setelah 3S berapa? 3P. Setelah 3P, 4S. Setelah 4S berapa? 3D. Setelah 3D berapa, Pak? Coba lihat, 4P. Setelah 4P, 5S. Setelah 5S, 4D. Setelah 5D, 5P. Setelah 5P, 6S. Setelah 6S, 4F. Setelah 4F, 5D. Setelah 5D, 6P, setelah 6P, 7S, dan seterusnya. Ingat, masing-masingnya ada jumlah maksimum elektronnya. Paham? Oke, sekarang kita cobakan yang ketiga. Ini ada 35Br. Ini atom apa? Ya, dia atom netral. Otomatis ada berapa elektronnya? 35 elektron. Maka kita susunlah dia. Mulai dari berapa? 1S. Oke, 1S maksimal berapa elektronnya? Lihat ke kiri, 2. Berarti 1S2. Setelah 1S berapa? Coba dilihat, 2S. 2S juga 2, berarti baru 4. Setelah 2S berapa? 2P6. Baru berapa jumlahnya? 10, yang mau disusun 35. Setelah 2P berapa? 3S. 3S maksimal 2. Baru 12, masih ada ya. 12 baru setelah 3S berapa? 3P. P maksimal 6. Baru 18, betul? Ya, 18. Selanjutnya 4S ya, setelah 3P, betul. 4S2, 20, betul nggak? Ya, mau disusun 35. Setelah 4S berapa? 3D, maksimalnya 10, berarti boleh kita isi 10. 3D 10, baru 30, masih ada sisa 5 lagi. Setelah 3D berapa? 4P. P maksimalnya berapa elektron? 6. Maka kita cukup punyanya kan cukup 5 lagi, berarti 4P5. Cukuplah dia 35. Paham? Oke. Sekarang coba kita lihat nih. 16O2-. Pak, berarti ini dia atomnya bermuatan negatif. Iya, berarti 16 kalau bermuatan negatif apa tadi? Menangkap, berarti kita tambahkan. Berarti berapa kita tambahkan? 2, berarti ada 18 elektron yang mau kita susun. Oke, mulai dari yang paling rendah berapa? 1S. S maksimal berapa elektron? Ya, 2. Setelah 1S, 2S2. Setelah 2S, 2P6. Jumlahnya baru berapa? 10. Setelah 2P berapa, Pak? 3S. 3S2 baru 12. Berarti ada 6 lagi. Setelah 3S, 3P6. Selesai. Itu kalau dia bermuatan negatif. Mengerti? Oke, sekarang kita coba kita lihat. Oke, kita coba lihat ya. 11Na+. Oke. Artinya dia bermuatan positif, Pak. Muatan positif artinya dia melepas elektron. Berarti kita kurangi elektronnya sebanyak 1. Betul tidak? Karena dia positif. Berarti 10 yang mau kita susun. Dimulai dari tingkat energi terendah berapa tadi? 1S2. 2S2 baru berapa jumlah elektronnya? 4. Sisanya 6. Berarti setelah 2S, 2P6. Selesai.
Jadi ingat ya, maksimal elektron pada S itu 2, pada P itu 6, pada D itu 10, pada F itu 14. Mengerti? Bisa? Nah, kalau bisa, kamu skip dulu video ini, kamu kerjakan latihan, tuliskan konfigurasi. Oke, tuliskan konfigurasi A. Kamu tuliskan dulu ya, kamu hentikan video ini dulu. Tuliskan konfigurasi. Oke, bentar. 34 SE, 35 BR negatif. Nah, cobakan dua ini ya, sambil kamu stop dulu video sebelum dilanjutkan. Oke. Baiklah, andaikan kamu sudah menuliskan konfigurasi ini, sekarang kalau dia ion positif khusus nomor atom, ada khusus nomor atomnya. Kalau khusus untuk yang orbital D, khusus orbital D, dia stabil itu penuh atau setengah penuh. Stabil penuh atau setengah penuh. Oke. Jadi dia itu stabil penuh atau setengah penuh. Oke, dia itu stabil penuh atau setengah penuh. Artinya apa, Pak? Kalau nanti kamu ketemu ada S2D4, ini langsung kamu ubah menjadi S1D5. Dia D itu kan penuhnya 10 ya, setengah penuhnya 9. Artinya kalau S2D9 diubah menjadi S1D10, ini khususnya. Maksudnya Pak, kita lihat contoh scan TV, scan TV, cari 24 CR. Pertanyaan pertama saya ke kamu, ini atom netral bukan? Iya Pak, berarti 24 elektronnya. Maka kita tulis konfigurasinya. Kita lihat nih, mulai dari 1S ya. Karena dari terendah, 1S2, 2S2, setelah 2S berapa? Ya, 2P. P maksimal berapa? 6. 2P6. Berapa jumlah elektronnya? 10. Setelah 2P6, coba dilihat 3S2. Lihat lagi catatan nanti. Selanjutnya 3P6. Baru 18. Selanjutnya 4S2. Baru 20. Selanjutnya 3D4. Oke, itu dia. Baru 24 ya. Nah, selanjutnya bagaimana Pak? S2D4. Ini kita ketemu S2D4. Coba lihat ini. Maka ini kalau kamu tulis jawaban salah. Kalau kamu ketemu S2D4, dia diubah menjadi bagaimana Pak? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Nah, ini dia konfigurasinya. Ingat ya, kalau kamu ketemu S2D4, ubah dia menjadi S1D5. Kalau kamu ketemu S2D9, ubah dia menjadi S1D10. Supaya apa? Supaya D itu stabil penuh atau setengah penuh. Mengerti? Itu khusus yang pertama, atau aturan pertama. Ada lagi aturan yang kedua, khusus untuk yang nomor atom. Ini untuk ion ya, untuk ion positif. Khusus yang nomor atom 21 sampai 30 serta 39 sampai 48, ion positifnya kamu tulis dulu konfigurasi dasar. Kalau nomor atomnya 21 sampai 30 dan 39 sampai 48. Tulis konfigurasi dasar, baru kemudian kamu tulis konfigurasi ion. Maksudnya gimana Pak? Lihat contoh 26 Fe3+. Langkah pertama jangan, Pak ini ion positif. Kalau langsung kamu ionkan nih contoh 26. Karena dia positif kita kurangi 3 berarti 23. Maka konfigurasinya akan menjadi seperti ini. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Ini salah. Kenapa?
Karena 26 ini termasuk dalam khusus ini kan? Iya. 26 itu terletak antara 21 sampai 30. Kalau dia terletak antara 21 sampai 30, 39 sampai 48, tulis dulu konfigurasi dasarnya, artinya nggak ada ionnya, 26 Fe-nya dulu. Kamu tulis dulu konfigurasinya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Itu dia. Kemudian baru kamu tulis Fe3+. Arti 3+ ini apa? Dia melepas 3, artinya dia melepas 3. Oke, elektron. Mana yang lebih tinggi? Angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4? Angka 4 berarti ini yang keluar dulu berapa buah keluar ini? 2, keluar 2. Dia mau melepas berapa? 3. Yang dilepas baru 2. Berarti berikutnya siapa? Ini dikurang 1. Berarti sisa 5. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s nggak ada lagi ya karena udah berkurang 2. Berarti sisanya 3d5. Inilah jawabannya yang benar. Paham? Jadi kita kurangi dulu. Kita tulis dulu konfigurasi dasarnya, baru kita kurangi masing-masing berapa ion positifnya. Yang paling dikurangi dulu itu adalah yang angka di depan tertinggi ini. Kan angka 4 lebih tinggi. Kalau dia baru berkurang 2, berarti selanjutnya adalah D, baru P, baru S. Mengerti? Oke, sekarang silakan kamu kerjakan konfigurasi berikut, lalu kamu upload ke e-learning. Silakan. Oke ya, 5 ini kamu upload di e-learning. Ingat bahwa ada 2 aturan yang harus diperhatikan. D itu stabil penuh atau setengah penuh. Kapan Pak digunakan? Kalau kamu ketemu S2D4, ubah menjadi S1D5. Kalau kamu ketemu S2D9, ubah menjadi S1D10. Tapi kalau kamu membuat pengionan nomor atom yang antara 2 ini, 21 sampai 30 dan 39 sampai 48, maka tulis dulu konfigurasi dasar, baru tulis konfigurasi ionnya. Semoga memahami dan silakan dikerjakan ini dikumpul di e-learning maksimal hari Sabtu jam 19.00. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.